Ya, mungkin banyak nanti yang bakal diomongin. Kita mulai dari buku ya. Iya, Pernah nggak kau baca buku sebelumnya? jujur awalnya agak jarang ya baca buku. Cuman setelah menonton adalah podcast di YouTube, Ya. jadi mulai sering. Nggak sering juga sih, kayak ada Oh, memberikan waktu untuk menonton ya ya buku. ya. Menonton baca buku. Ya. Ketahuan ya dari nonton film, Iya, suka ketahuan nonton menonton film. film juga. Nah, sebelumnya sukanya genre apa nih? Kalau buku kan banyak tuh genre-genrenya. Iya, sebenarnya bukan buku aja ya, secara keseluruhan lah. Ya. Sukanya ini genre romance. Oh iya Iya. betul. Kau suka genre romance sih dari dulu Iya, ya. itu dia. Soalnya tontonan kau itu kan kayak Dilan, ya aku tahu. Itu dia. Oh berarti suka genre romance ya. Iya. Nah kalau jenis bukunya suka buku apa nih? Novel, komik? Nah, sekarang ini lebih sering membiasakan untuk membaca non fiksi Oh iya Nah. betul. Alasannya kenapa tuh? supaya lebih improve aja sih, improve diri. Hmm. Jadi setiap berapa kali itu membiasakan untuk membaca buku non fiksi. Oh maksudnya setelah beberapa kali baca fiksi, terus nanti di akhir mungkin ada non fiksinya. Oh Nah, gitu ya. iya. Nah, yang sedang dibaca nih, akhir atau mungkin beberapa waktu lalu terakhir dibaca tuh buku apa? Oh. Yang novelnya? Ini baru aja beli bukunya. Oh, baru beli. Iya. Ya, ya. Apa tuh judul bukunya tuh? Apa judulnya? Ini dari Jepang dia, cuman translate ke Indonesia. Terus mantep, langsung mantep gitu ya. Biasanya kan kalau awal-awal masih pemula ya kan itu buku yang ringan-ringan dulu, Iya. yang tipis. Langsung buku terjemahan ya. Ya kan, karena ada keinginan bahasa-bahasa Jepang kan. Oh iya. Iya, Nah, iya. suka dengan Jepang, jadi sekalian aja disatukan keinginan itu dan Nah ngomong-ngomong Jepang itu Malin Kun, nah, Malin Kun Dang gitu iya. kan. Nah itu. Oh suka Jepang dan tapi itu buku romance. Bukan sih, kan buku improve diri. Oh buku improve diri. Oh iya iya. Tentang apa tuh? Tentang Atomic Habit. bukan, itu bukan bener Jepang. Kan itu lagi naik-naiknya. Itu Kalau improve. apa ya judulnya ya? Berani tidak disukai. Oh berani tidak disukai. Iya. Oh kayaknya pernah sih aku lihat ya. Aku Nah. kemarin ke Bazar Gramedia kan. Iya. Nah itu ada sih ya, ya tahu. Nah, Berani tidak disukai katanya mengikuti cara orang Jepang agar mereka berani tidak disukai gitu ya. Iya. Tapi udah selesai bacanya. baru mulai 2 halaman. Oh, udah mulai dulu. Iya. Enggak apa-apa, kita kan awal mulai ini membiasakan aja ya. Iya. Mungkin 5 menit per hari itu sudah bagus. Kalau novel fiksinya apa tuh? Fiksinya ini dari Indonesia aja sih, karena agak susah kalau yang luar itu Ya, betul. biasanya. Nah, judulnya itu Unfinished Goodbye. Unfinished Goodbye. Berarti ucapan selamat tinggal yang tidak selesai Nah, mungkin ya iya, artinya. itu. Ya. Karangan siapa tuh? Siapa lupa namanya lagi. Cukup Iya. terkenal dia, cuman siapa ya lupa. Iya, aku juga nggak tahu bukunya. Soalnya bukan genre yang iya. aku suka. Oh ya, kau sendiri Oh, apa iya. genrenya nih ngomong-ngomong? Oh iya ya, gantian ya. Aku lebih suka genre non fiksi juga sih. Tentang apa itu? Lebih ke sejarah sih ya. Oh, sejarah. Lebih ke sejarah sama improv diri juga sih. Tapi apakah yang sejarah itu kisah nyata atau fiksi? Sejarah yang nyata. Oh, sejarah yang nyata. Soalnya kalau dulu aku mungkin zaman SMP SMA itu suka fiksi, tapi makin kesini mungkin ini pandangan pribadi aku aja ya. Iya. Kalau kita baca fiksi itu kayak apa ya? Mungkin kita membaca kayak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak nyata gitu. Oh iya. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran banyak. Ah, Tapi akan lebih bagus lagi yang kita baca itu memang dari nyata. nyata. Jadi kan lebih itu sih, tapi itu menurut pandangan aku ya. Iya, Jadi iya, aku bisa sekarang lebih suka yang non fiksi gitu. Apa nih yang terakhir dibaca? Yang terakhir kemarin itu tentang cara bahagia aja sih. Tuh, dari mana itu? Cara Translator juga. bahagia sih. Iya, translatean. Oh. Jadi cara-cara agar kita lebih bahagia gitu. Ada juga buku kayak
belajar jadi semangka kalau nggak salah ya. Oh, apa itu tentang? Tentang psikologi, jadi supaya sembuh dari trauma gitu. Karangan psikolog terkenal. Semangka ini ibaratkan sesuatu ya. Gitulah. Habis itu ada sih ya beberapa yang lain tapi versi PDF. Oh iya. Nomor 2. Wah, ada pesanan. Ya ada pesanan dulu guys. Terus apa nih dari sekian banyak buku yang dibaca, yang paling suka yang mana nih? Dari sekian banyak buku yang paling suka judulnya ya maksudnya. Judulnya. Atau yang akhir-akhir ini aja yang kayak oh relate nih. Nah. Akhirnya aku ada baca buku dari Arab Saudi sih ya sebenarnya. Oh iya. Nasihat bermanfaat menggapai kehidupan bahagia, itu translatean dari kalau Arabnya ini Pesanan meja nomor 2. Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Saidah. Hafal ya. Terjemah ya alhamdulillah hafal. Iya. Itu terjemahannya itu tadi. Itu sih yang terakhir ya aku baca yang Oh, ngena gitu. ya yang ngena soalnya kan tentang kehidupan. Biasanya kan kalau buku agama-agama kan biasanya tentang sholat, ya kan tentang ibadah. Tapi kalau ini kayak tentang kehidupan. Jadi kan oh ini unik nih bukunya. Kemarin aku belinya di Instagram gitu pre-order. Jadi baru aja diterjemahin. Jadi aku beli ini buku Edisi pertama. cetakan pertama. Keren tuh. Ya jadi ya di dalamnya masih banyak sih kesalahan translate gitu. Oh iya, pertama soalnya. Soalnya jadi belum ada. Jadi itu sih. Murah aja sih sebenarnya harganya. Berapa itu? Harganya itu kemarin 85.000. Oh, lumayan. Tebal bukunya. 122 sih. Kalau menurut aku itu masih tipis ya. Masih tipis 100-an ya. halaman. Tapi apa besar kertasnya? Kertasnya gimana A4. ya? A4 ya kayaknya A4. Lebih kecil lagi deh. A5. Enggak ada kayaknya buku A4 bro. Ada Alen Ada A4 lah. sih. Maksudnya lebih besar daripada A5. Kan biasa buku tuh A5. Oh iya Ada lebih besar sedikit lebih sih. besar Ya, dari iya A5. ya lebih besar. Biasanya lebih besar sih Berarti lumayan sih. segini. Jadi dan hardcover bukunya. Iya hardcover. Iya sekarang Indonesia itu kemarin aku baca survei. Survei kan aku latar belakangnya pendidikan juga kan ya. Yeah. Jadi yang ngikutin lah. Menurut PISA itu kita itu urutan ketiga dari bawah kalau nggak salah dari dunia ini yang suka baca buku. Oh, tentang literasi. Ya tentang literasi. Literasi itu bukan tentang membaca ya sebenarnya. Literasi itu tentang memahami konteks Dari bacaan dari itu. bacaan. Nah itu ya sering kita salah paham. Literasi itu membaca. Literasi itu membaca bukan. Sebenarnya literasi lebih dalam lagi. Literasi itu pemahaman dari konteks. Nah itu kita bisa menggali dari bacaan itu apa nih yang ada di belakangnya kayak gitu. Berarti kita sering membaca belum tentu literasi kita bagus. Ya betul sekali. Keren juga ya. Nah jadi walaupun kita banyak baca belum tentu literasi kita bagus. Apalagi kita jarang baca. Tambahnya. Itu. Nah lalu menurut studi lagi mahasiswa di Indonesia itu kalau dibandingkan dengan di luar negeri itu sama dengan siswa SMP kata mereka. Itu bandingkan dengan orang dewasa. Iya dibandingkan dengan mahasiswa kita. Oh, mahasiswa. Kita ini kan mahasiswa ya kan. Iya. Nah, habis itu dulu maksudnya. Oh iya dulu. Mahasiswa. Nah, waktu kita mahasiswa itu dibandingkan kalau di Amerika gitu ya. Pemikiran kita ini kayak anak SMP mereka gitu. Sangat tertinggal ya. Ya makanya jadi bagaimana cara memperbaikinya adalah dengan memperbanyak membaca. Nah, nanti semakin kita banyak membaca, kemampuan literasi itu bisa meningkat dengan sendirinya gitu. Tapi ada gak ambisi kan orang-orang kurang suka membaca nih. Apa nih alasan membaca? Maksudnya motivasinya ya, motivasinya. supaya mau membaca. Supaya suka, mau. Menurut aku sih agar kita memulai kebiasaan suka membaca itu dimulai dulu dari membaca yang kita suka. Misalkan kalian suka baca komik, ya udah baca komik aja nggak apa-apa kayak gitu. Kan itu sama-sama membaca. Iya. Atau suka anime, ya udah nggak apa-apa baca anime gitu. Oh, berarti mulai dari hal yang kita sukai. Ya. Nah, tapi jangan keterusan gitu. Karena kan membaca menurut aku yang real itu membaca buku kayak gitu. Ya, membaca buku benar-benar buku kayak gitu. Dan nggak salah juga sih kalau orang yang suka baca
PDF gitu ya. Tapi menurut aku buku fisik itu nggak bisa menggantikan yang di yang PDF. PDF. PDF itu kayaknya bukan dibikin untuk manusia gitu. Jadi kita kan agak pusing bacanya. Iya, apa lihat layar ya. Nah, ya yang pertama itu kita mulai dulu dari yang kita suka. Yang kedua, itu membaca mulai dari 10 menit per hari. 10 menit itu kan sebentar, paling-paling cuma 2 halaman, bukan 2 lembar ya. Iya. Kalau 1 lembar itu 2 halaman. Iya. Ya kan? Iya. Kalau 1 halaman itu setengah lembar. Iya. Nah, itu. Gak perlu baca cepat-cepat. Ini kebiasaan orang yang baru baca buku. Biasanya mau diborong. Aku mau habiskan nih kayak gitu. Gak perlu, kita itu gak balapan. Balapan sama siapa sih gitu kan? Gak ada juga. Ya, jadi baca sampai kalian benar-benar paham. Bahkan aku sering setengah halaman itu biasanya 5 menit gitu. Aduh, ulang lagi nih. Kadang kan kita kalau baca itu kan kayak blank gitu. Iya. Tadi baca apa ya? Iya, misal sudah halaman 2, kembali ke 1, hebat tadi. Nah, iya makanya. Jadi dimulai dari durasi membaca yang sebentar dulu, nggak usah terlalu lama dulu. Berarti gitu. membiasakan, memberikan waktu ya. Ya agar habitnya terbangun. Nah itu yang kedua. Terus ketiga apa nih? Yang ketiga adalah kalau sudah habit kita terbangun, nah yang ketiga mulai ganti genre. Oh, Misalkan genre. kita, maksudnya bukan ganti genre sih. Kalau misalkan tadi kita cuma mulainya dari komik, Iya. bisa dimulai buku yang real gitu. Misalkan kamu bisa lanjut ke novel Ya, pendek. misalkan dari apa? Komik Naruto. Tidak ada komiknya, mungkin bisa baca novel Naruto. Iya, Mungkin betul. seperti itu ya maksudnya. Dari komik misalkan ke novel atau dari manga. Nah, manga sama aja komik ya. Iya, sama sih. Nah, misalkan dari manga bisa ke novel kayak gitu. Oh, yang pendek-pendek dulu, misalkan novel apa ya, yang ringan-ringan gitu menurut kalian lah. Misalkan dimulai dari Mungkin kayak buku yang lucu-lucu, mungkin ya kayak buku oh iya Raditya Dika. betul Kan ya bisa contoh tuh. yang bagus itu misalkan novel Raditya Dika misalkan apa tuh contohnya judulnya itu Yang baru itu Timun Jelita. Timun Jelita kalau zaman aku dulu masih Brontosaurus, Brontosaurus iya, gitu ya itu manusia setengah Salmon. arwana apa salmon ya Iya. kayak gitulah itu pernah aku baca juga itu terus meningkat lagi misalkan ke yang lebih berat misalkan Terelie misalkan karangannya Terelie misalkan kalau mau panjang dikit Terelie yang bumi langit gitu kan langit, ya. ada atau kalau mau romansnya kayak kamu kan itu Dilan Oh iya bisa tuh. suka Plus ringan Dilan juga sebenarnya. itu ringan kan masih nah jadi mulai beranjak ke level selanjutnya. Nah kalau sudah level advance ini nggak bisa 1 bulan 2 bulan, tuh harus biasakan mungkin setahun ya kan. Terkadang kita kan mau instan gitu Ya tiba-tiba. nggak bisa. Sekarang ini kebiasaan instan ini kayaknya dimulai dari YouTube Short itu. YouTube Short itu kan paling 30 detik ya kan. Jadi dia di YouTube Short itu dia mengambil fokusnya langsung. Nah sekarang juga YouTube Short itu membuat aku ya sebagai pendidik juga merasakan ya dampak dari YouTube Short itu. Siswa itu jadinya mudah untuk kehilangan fokus ya ke distract karena mereka kan kalau di YouTube kan mereka kalau sudah bosan langsung scroll. ya kalau guru kan nggak bisa di scroll ya kan? Iya. Kan kita kan di real dunia nyata nih nggak bisa jadi akibat dari kebanyakan nonton YouTube Short adalah konsentrasi yang mudah tergantikan. Nah makanya itu sih. Nah dengan baca buku itu bagus ya kan. Membaca itu kayak menenangkan. Kita jadi fokus dalam satu hal dalam waktu yang cukup lama. Ya calming gitulah ya. Sebagai terapi juga. Nah itu sih. Kalau itu tadi kalau romansnya pernah baca buku apa? Tadi kan sudah ada disebutkan juga seperti Dilan itu. Oh sudah pernah ya. Iya. Sampai ke filmnya ya. Filmnya malah nonton yang satu aja. Oh. Karena sudah membaca buku. Tapi baca Dilan, mohon maaf aku potong ya. Dilan yang satu sama filmnya itu lebih ramai yang mana? Oke aja sih sebenarnya. Oh sama-sama aja ya. Sama-sama bagus aja sebenarnya. Biasanya kan kalau novel kalau difilmkan biasanya filmnya kurang. Kebanyakan gitu. Ya kayak Harry Potter itu kan aku kan baca juga tuh Harry Potter. Harry Potter yang satu lah. Apa tuh judulnya Philosopher's Stone. Nah. Kau pernah nonton Harry Potter nggak? Cuman sekilas aja. Sekilas, bukan genre. Oh iya, kau genre romance ya. Kalau aku sih genre fantasi. Kalau mau novel ya sekalian fantasi kayak gitu. Kalau mau fiksi mah langsung aja yang fantasi sekalian. Nah itu beda sih.
Iya sih, kan kalau fantasi ini apa ya, mungkin editingnya lebih sulit kan, soal bayangan manusia ini terlalu mengerikan. Oh, iya betul. Kalau di Harry Potter itu kan digambarkan misalkan contohnya ya perbedaannya. Ah, Di Harry Potter itu aulanya yang di awal film yang mereka makan-makan ada lilin. Oh, Itu iya. diceritakan kalau di novelnya tuh atasnya itu nggak ada loh. Kayak tembus langit gitu, langsung langsung bintang. langit. Kalau di film ini itu masih atap. Kayak aula Masih biasa ada kayak rumah. plafon. Iya, masih ada kayak gitu. Nah, itu bedanya di situ. Oh, Oh, berarti kau pernah baca Dilan. iya. Apa lagi tuh? Terakhir apa contohnya? Terakhir yang romance apa ya? Kayaknya itu Dylan yang terakhir. Oh, Dilan tuh yang terakhir ya. Laskar Pelangi pernah nggak nonton? Pernah nonton, tapi nggak pernah baca bukunya. Oh, kalau aku pernah sih Laskar Pelangi itu memang indah banget gitu. Dan kayaknya lebih memang seru Baca. baca sih. Menurut aku siapa tuh? Andrea Hirata ya pengarangnya ya. Itu menurut aku memang salah satu yang terbaik lah. Penulis Untuk saat novel ini terbaik ya. Ah. Kalau saat ini mungkin masih sudah banyak, tapi pada zamannya dulu Zamannya aku maksudnya, iya. SMA kalau nggak salah ya. Itu aku pinjam aja loh bukunya dulu mau baca Oh, nggak beli minjam, loh. iya. Iya, minjam sama teman, aku baca. Ternyata seru banget gitu. Oh, berarti tadi terakhir kamu baca novel anu ya? Romance. Sekarang entah kenapa agak mengurangi romance. Kalau yang Jepang tadi itu beli di mana tuh? Itu beli di toko oren. Ya, toko oren. Berapa harganya tuh? Berapa itu ya? Sebenarnya langsung beli 2 buku sih soalnya itu gabung dia. Satunya apa tuh? Satunya itu apa ya? 7 habit apa gitu. Tahu. Kan itu Atomic Habit yang itunya. Habit. Nah, ada dia referensinya itu. Jadi langsung ke referensi dari Atomic Referensi Habit. dari Atomic Habit Iya. ya. Supaya langsung sekalian. Tapi Atomic Habit ini sudah baca belum? Belum. Oh, Jadi belum. baca referensinya dulu rencana baru baca itunya. Kayaknya buku kau yang Jepang itu judulnya yang Ikigai itu kayaknya. Kayaknya itu kalau nggak salah ya. Lupa Iya. bahasa Jepangnya apa. Tapi baru 2 halaman ya. Berarti yang dibaca yang Jepang duluan. Enggak, langsung bahasa Indonesia. Tapi kau temuin nggak itu istilah-istilah Jepang di dalam? Karena mungkin baru 2 halaman ya, jadi belum ada istilah. Iya kan diterjemahkan udah. Iya, makanya kalau kau cari istilah-istilah Jepang kayaknya nggak dapat sih, mungkin sedikit ya, karena kan udah diterjemahin. Nah, jadi itu sih menurut aku cara supaya membangun kebiasaan suka baca buku. Dimulai tadi dari apa tadi? Kita simpulkan ya. Ya, Dari pertama tadi mencari yang disukai. ya yang mencari yang kita sukai. Boleh komik, boleh manga, boleh bahkan buku LKS mungkin kalau suka. Kalau suka ya. Iya, yang kedua tadi apa? Menaikkan level. Bukan. Membiasakan Setiap 10 menit. ya, membiasakan 10 biasakan menit 10 per menit. hari. Memberikan waktu lah kita. Iya, betul. Kan 10 menit itu bahkan main Mobile Legend aja udah sempat ya kan? Mobile Legends itu 17 menitan. 17 menit ya, kalau hebat itu bersama 30 menit tuh. Kalau musuhnya ngeri. Ya, jadi 10 menit cukup untuk membangun kebiasaan membaca buku. Ini misalkan main brawl, nanti lu main brawlnya, baca buku sebentar. Iya. Nah, baru main rank misalkan. Itu ya makanya stop menyia-nyiakan waktu. Waktu ini adalah modal kita. Dan masa depan itu ditentukan oleh yang sekarang. Iya. Kita kan sering mengkhawatirkan masa depan ya kan, khawatir. Nah, tapi sebenarnya masa depan itu yang kita tentukan hari ini gitu loh. Kalau apa yang kita lakukan. iya, jadi sebenarnya nggak usah dikhawatirkan. Kalau kita khawatir, masa depannya nanti khawatir lagi. Iya. Kan selalu ada ke depan-depannya. Iya, makanya gitu. Jadi jangan stop menyia-nyiakan waktu, lebih baik waktu kita habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga adalah kita mengimprove pembacaan kita. Iya, betul. Misalkan sudah komik tadi, coba ganti lagi ke novel. Kalau novelnya ringan-ringan, ganti lagi yang lebih berat gitu. Sampai buku non fiksi gitu. Atau sampai buku fiksi yang berat. Contohnya kalau di bahasa Indonesia tuh ada contohnya roman. Tahu nggak roman? Nggak tahu. Kayak belum levelnya Jadi kayak genre terlalu berat. ya. Iya. Novel, di atas novel itu ada roman. Roman itu kalau novel kan menceritakan ya definisinya ya. Novel Iya. itu kan menceritakan tokoh dari dia baik ke jahat gitu. Dari dia SMP ke SMA gitu. Iya.
dari titik A ke B itu novel maksudnya. Ada perubahan. Ada perubahan, ada goalsnya. Ada goalsnya. Tapi kalau roman itu menceritakan dari tokohnya lahir sampai dia mati. Oh, sepanjang Jadi, itu. Iya, sepanjang hidup dia. Misalkan bukan hanya dari bayi ke remaja, tapi dari dia bayi, remaja. Bahkan kalau di novel kan yang diceritakan hanya tokoh utamanya. Misalkan Dilan ya, tentang Dilan. Iya. Atau tentang pacarnya. Tapi di Dilan diceritakan nggak tentang satpam sekolahannya? Tidak kan? Nah, Mungkin kalau di sekilas roman ada ya. saja, ya. Kalau di roman semua tokoh itu diceritakan sama panjangnya dengan tokoh utama. Makanya di roman itu nggak ada tokoh utama sebenarnya. Semua adalah tokoh utama. Ya. Contoh yang paling mendekati, tapi ini correct me if I'm wrong. Yes. Cemil. Iya. Game of Thrones itu roman. Coba kalau kalian Google ya di internet itu Game of Thrones itu tebalnya segini loh. Itu menurut aku ya, itu Iya. sudah termasuk ke roman sih. Kata saya sampai 8 season ya. Iya, 8 season itu kalau filmnya itu. Walaupun banyak di akhir banyak fans yang kurang Suka dengan endingnya karena agak berbeda dengan di novelnya atau iya. romannya gitu. Bahkan sekarang nama pengarang itu kan George Martin kalau nggak salah ya. Bahkan ada buku yang sampai sekarang beliau belum selesaikan saking panjangnya. Kayak One Piece ya. Iya, sepertinya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu bisa roman tuh, tapi itu tingkat tinggi banget sih. Jangan langsung roman gitu lah. Ngeri, terlalu hebat. Ya, nanti otaknya nggak sanggup. Iya. Itu sih ya closing statement dari aku. Jadi itu dia 3 3 cara agar kita suka membaca buku.